Kami dari kelompok 3 akuntansi akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Perkenalkan, saya Wina dengan NPM 2242096, kemudian ada Michelle dengan NPM 2242101, dan Jesslyn dengan NPM 2242099. Yang pertama adalah latar belakang atau background dari proyek kami. Cangkang kerang merupakan limbah umum di pesisir pantai dan sering tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Limbah cangkang kerang yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai 2,752 ton per tahun. Sehingga solusi potensialnya adalah mengubah limbah ini menjadi sebuah kerajinan yang lebih inovatif. Seperti buku lagu dari kulit kerang yang kami buat, rencana bisnis ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan mengurangi limbah kerang di laut dan di pesisir pantai. Problem identification atau masalah dari produk yang kami buat itu adalah kurangnya pemanfaatan cangkang kerang yang efisien yang menyebabkan limbah cangkang kerang yang dihasilkan setiap tahunnya sangat besar. Selain itu, penyebaran cangkang kerang yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu lingkungan dan memerlukan manajemen yang efektif. Dengan kurangnya penggunaan kreatif terhadap limbah cangkang kerang, potensi ini mengubahnya menjadi produk bernilai dan bermanfaat juga belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sehingga solusi inovatif yang kelompok kami usulkan adalah mengubah limbah cangkang kerang ini menjadi kerajinan yang lebih inovatif dan kreatif, seperti buku lagu berbasis QR Code. Dengan pendekatan ini, limbah cangkang kerang dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi QR Code, buku ini dapat memberikan interaktif kepada penggunanya, menciptakan produk yang unik dan bermanfaat. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya mengurangi limbah cangkang kerang, tetapi juga menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lalu yang selanjutnya ada relevance of innovation to solve problem identified. Inovasi untuk mengubah limbah cangkang kerang menjadi kerajinan tangan berbasis QR Code sangat relevan dalam menyelesaikan masalah identifikasi yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, limbah cangkang kerang yang sebelumnya dianggap sebagai masalah lingkungan dapat diubah menjadi produk bernilai tambah yang dapat digunakan secara kreatif. Dengan mengubah limbah menjadi kerajinan tangan yang unik dan bermanfaat, inovasi ini tidak hanya mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru dan memberikan nilai tambah kepada produk tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi QR Code dalam kerajinan tangan juga memberikan dimensi interaktif dan informatif yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna, menjadikan solusi ini relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah limbah cangkang kerang. Lalu ada 4 bisnis model. Yang pertama adalah logo produk, yang kedua adalah foto produk, yang ketiga adalah akun Instagram, yang keempat adalah packing. Lalu selanjutnya adalah outputs, outcome, dan impact. Untuk outputnya itu adalah gambar buku cangkang kerang. Lalu untuk outcome-nya, yang pertama yaitu pengurangan jumlah limbah cangkang kerang di pesisir pantai dan laut. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peluang bisnis baru dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan dan pemanfaatan limbah secara kreatif. Lalu ada impacts. Masalah dapat diselesaikan dengan rencana bisnis ini adalah yang pertama adalah SDG 1 tanpa kemiskinan. Rencana bisnis ini dapat memberikan ide pada masyarakat untuk memulai bisnis baru. Yang kedua adalah SDG 14 atau ekosistem laut. Rencana bisnis ini dapat mengurangi limbah cangkang kerang di laut. Yang ketiga adalah SDG 15 atau ekosistem darat. Rencana bisnis ini dapat mengurangi limbah cangkang kerang di daerah pesisir pantai. Berikut adalah budget dan financial planning dengan kisaran modal awal yang diperlukan sekitar 5,15 juta. Kemudian ada timeline of development dari ide bisnis ini, yaitu pertama menentukan ide bisnis, kemudian merumuskan masalah. Selanjutnya menentukan alat dan bahan yang diperlukan, lalu membuat anggaran biaya. Setelah itu, meresearch cara pembuatan produk dan kemudian membuat produk dan produk berhasil dibuat. Selanjutnya adalah funding request. Dana yang diperlukan sejumlah Rp5.145.400 akan digunakan untuk kegiatan operasional bisnis.
Struktur modal yang akan disusun dengan mengalokasikan dana untuk produksi sebesar 50%, pemasaran sebesar 20%, distribusi sebesar 15%, dan pengembangan produk sebesar 15%. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu 12,16 bulan atau setahun setelah diluncurkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata.